Halo guys, Assalamualaikum. Hehehehe. Pernah gak sih kalian kayak kebayang gitu, misalnya seorang fotografer profesional memotret sesuatu yang sangat indah dan menawan gitu loh. Tapi kayak terus fotonya kesebar gitu kemana-mana. Nah kan bingung ya, jadinya kayak yang punya siapa, hak miliknya siapa, fotonya disebar, tapi nggak tahu keasliannya gimana kan. Atau enggak misalnya kayak ini deh, kayak lukisan Mona Lisa, kan itu sangat terjamin keasliannya ya. Cuman kan kalau lukisan lebih kelihatan, lebih bisa dibedakan daripada misalnya foto. Nah ini geser dikit konteksnya ke foto, gimana caranya biar bisa foto digital itu kelihatan gitu loh, yang asli mana, pemiliknya siapa. Nah, disitulah dimana peran watermarking ada, guys. Nah, apa sih watermarking itu? Tunggu dulu, belum kenalan. Sebelumnya, kenalin aku Novel Z. Alifin Syaiki dengan NIM 182240077 dari kelas K1 Sistem Multimedia. Nah, di sini aku lagi mau bikin tugas nih buat UAS si sistem multimedia ini. Nah, kita lanjut ya. Jadi watermarking itu proses atau tahapan untuk kamu menoriginalitisin, kayak nge-watermarkin gitu, nandain kalau itu tuh bahwa foto itu punya kamu. Tapi gimana caranya agar fotonya kelihatan punya kamu, tapi nggak kelihatan oleh mata manusia? Nah, di sini aku mau ngejelasin salah satu metode watermarking, yaitu metode Koch and Zhao. Itu tuh kayak pertama kali diterbitkan di tahun 1995. Nah, setelah aku research itu katanya menjadi fondasi dasar dari metode-metode watermarking modern sekarang. Nah, aku mau share screen dulu untuk agar lebih gampang menjelaskannya. Oke, di sini aku sudah share screen, semoga kelihatan ya. Nah, sebelum aku lanjut ke sini, udah kelihatan tuh kan nomor-nomor bingung. Nah, aku mau jelasin dulu kayak di balik watermarking ini sebenarnya ada rumus matematika yang sangat berpengaruhi, sangat yang mendorong inovasi watermarking ini. Jadi rumus matematikanya adalah DCT atau enggak namanya discrete cosine transform. Nah, itu tuh mengubah sebuah potongan gambar. Aku kasih gambar nanti di layar diedit, gambar, terus potongannya diambil nih, dijadiin makro blok 8x8 yang terdiri dari frekuensinya. Nah, di sini kan udah kelihatan nih, makro blok 8x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah juga 8. Nah, ini kenapa warnanya beda-beda? Jadi, si DCT ini mengubah si potongan gambar tadi menjadi dibagi nih ke beberapa frekuensi. Jadi, semakin ke kanan tuh semakin tinggi frekuensinya, dan semakin ke bawah juga semakin tinggi frekuensi dari gambar itu. Lah, kok gambar punya frekuensi sih? Nah, jadi itu sebenarnya mirip sama gelombang. Jadi semakin rumit gambarnya, semakin frekuensinya tinggi. Semakin datar gambarnya, semakin frekuensi rendah. Misalnya di titik 00 ini tuh koefisien yang mewakili rata-rata kecerahan seluruh blok ini. Jadi kayak rata-ratanya berapa. Dan ini paling rendah guys frekuensinya. Misalnya kamu memotret langit, kan warnanya kayak biru doang gitu kan. Nah, dia tuh biasanya potongan yang gambar itu masuknya ke sini nih guys, ke frekuensi yang rendah, karena gambarnya simple, cuma warna biru doang gitu loh. Nah, di sini misalnya kamu memotret sesuatu yang sangat ribet, berwarna dan banyak noise-nya. Nah, frekuensinya tinggi di sini. Nah, di sini yang bagian kuning ini namanya medium frekuensi. Ini low, ini high. Gitulah guys, frekuensi dari potongan gambar tadi. Terus kenapa ini penting? Soalnya kayak yang tadi aku gambarin tadi, kalau frekuensinya rendah itu kayak fotonya polos kan. Misalnya watermarking ditaruh di foto yang polos, itu akan sangat terlihat di gambar itu. Dan sedangkan kalau misalnya watermarkingnya ditaruh di tempat di gambar yang sangat frekuensinya tinggi, itu akan mudah hilang watermarknya. Misal kamu mengirim gambar lewat via WA atau mengdekompresi gambar. Nah, itu tuh biasanya gambar oleh sistem akan dihilangkan yang frekuensinya tinggi. Kalau kamu taruh watermarknya di frekuensi tinggi, nanti watermarknya akan hilang. Gitu, begitu saja. Jadi sweet spotnya di mana? Sweet spot itu ada di frekuensi menengah ini.
Dan di sini aku mengambilnya di sini dan di sini di 54 dan 45. Mengapa? Karena ini sweet spot, kayak yang aman lah, koefisien yang paling aman untuk menaruh watermark. Nah, ini aku udah tandain C1 dan C2. C1 itu berlaku dalam Koch dan Zhou ini adalah koefisien. Jadi kayak kita ambillah dua koefisien aman dari si DCT ini buat masukin bit. Kan bit itu cuma 1 dan 0 kan. Misalnya aku mau masukin nanti dalam kondisi yang aku mau tunjukin nanti, aku bakal masukin nama aku sendiri yaitu Falzi. Falzi nama panggilan aku. Jadi ada Falzi. Nah, satu huruf itu jika ditransform ke bit itu menjadi 8. Sehingga Falzi kan ada 5 huruf. Jadinya 4 kali, sorry, ada 5 huruf. Jadi 5 kali 8 itu 40 bit. Nah, 40 bit itu kan gak cuma 00000 atau enggak 11111, ada 1 dan 0. Nah, kalau kita mau masukin bit 1, C1 ini harus lebih besar daripada C2 ditambah delta. Kalau mau masukin 0, C2 harus lebih besar daripada C1 ditambah delta. Apa itu delta? Delta tuh kayak pembeda lah agar si dua koefisien ini beda. Tapi misal deltanya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kalau misalnya terlalu kecil, watermark akan sulit kelihatan. Dan kalau misalnya terlalu besar, watermark ya you know lah bakal sangat kelihatan gitu loh. Oke, kita sudah memasuki konsep DCT ini. Semoga kalian udah paham yang menonton ya. Jadi gitu. Jadi misalnya aku simpulin lagi nih. Potongan gambar itu dijadiin frekuensi. Kita ambil frekuensinya yang tengah agar tidak terlalu rumit, namun tidak terlalu polos. Agar kita bisa menaruh watermark di situ dan tidak terlihat oleh mata manusia. Gitu. Dan pembeda di sini aku deltanya 25 supaya kayak main angka aman lah di 25. Kalau 10 dan 5 itu kayak kecilan dan di 100 ke atas itu terlalu besar. Nah, langsung aja ya. Aku sekarang mau gambarin kayak gimana sih watermark ini bekerja secara real time. Jadi aku udah siapin nih gambar 512 kali 512. Namanya Falzi 512.jpg. Ini foto aku sama Kapibara. Jadi langsung aja, ini aku udah preparasi kodenya. Aku memakai Cloud buat bikinin kodenya ini. Oke, langsung aja di tahap 1. Ini aku menyiapkan fungsi-fungsi inti yang akan digunakan untuk watermarking ini. Yang pertama yaitu ada DCT, invert DCT. Ini buat mengubah suatu gambar menjadi discrete Gaussian transform tadi, dan untuk mengubah DCT menjadi gambar kembali. Terus ada teks buat menjadi bit biner, kayak tadi Falzi jadi bit biner, dan juga ada bit biner menjadi teks kembali. Misalnya Falzi lagi, soalnya di sini buat mengecek gitu loh, kayak watermark ini beneran ada atau enggak. Nah, start dulu untuk menjalankan fungsi. Tahap 1 selesai, fungsi inti siap. Lanjut ke tahap 2. Nah, ini dia. Kita kan tadi udah nyiapin gambar. Sekarang itulah gambar yang mau kita watermarking. Kita run dulu. Kita masukin foto apa nih? Tadi Falzi 512.jpg. Oke, file ditemukan. Karena aku udah upload ya, guys. Masukkan teks watermark yang akan ditanamkan. Falzi. Kecil semua. Set. Oke, berhasil. Jumlah bitnya 40. Karena tadi yang aku tadi bilang, satu huruf tuh 8 bit, guys. Jadi 8 kali 5 itu 40 bit. Jadi si 40 bit itu dimasukin ke 40 potongan berarti. 40 potongan dari foto aku tadi. 40 makro blok. Lanjut, ini embedding, persiapan penyisipan watermark. Jadi ini kayak masukin watermarknya 40 bit tadi, yang 40 watermark makro blok tadi dimasukin ke fotonya. 40 bit tertanam ke dalam 40 blok. Lanjut, tahap 4. Ini adalah ekstraksi dan verifikasi. Nah kan ini tadi fotonya udah di watermark tuh. Cuman emang sengaja gitu loh dibikin gak kelihatan kan. Nah gimana caranya biar kita tahu gitu loh foto itu tuh ada watermarknya kalau emang gak kelihatan manusia gitu kan. Nah, adalah fungsi ini, ekstraksi lagi, buat verifikasi lagi. Jadi kayak nggak bisa sembarangan orang gitu, tahu watermarknya ada di situ. Soalnya kan
mereka juga gak tahu gitu loh teks atau watermark yang masukin apa. Nih, aku tadi masukinnya Falzi kan. Kita tes dulu deh. Misalnya si small harusnya tidak terdeteksi. Tuh, verifikasi gagal. Tidak cocok. Citra ini bukan milik Anda. Jadi watermarknya salah. Jadi nunjukin kalau foto ini gak original gitu loh. Atau enggak foto ini bukan milik Anda. Sekarang kita coba lagi. Pakai Falzi ya. Set. Status. Verifikasi sukses. Jadi si watermark ini cocok nih. Berarti gambarnya milik kita. Watermarknya tertanam dan hak ciptanya tervalidasi. Nah ini ada tahap 5 yaitu analisis PSNR dan visualisasi. Apa sih PSNR tuh? PSNR tuh jadi kayak semakin tinggi PSNR semakin kelihatan oleh manusia watermarknya. Ini visualisasinya. Nih, ini gambar aslinya sebelum dikasih watermark. Ini setelah dikasih watermark dan di PSNR 61,55 desibel. Gak kelihatan kan bedanya apa? Nah, itu tadi. Kalau misalnya ditaruh yang di frekuensi rendah nih watermarknya, bitnya akan kelihatan. Kalau di sweet spot tadi, di medium, gak akan kelihatan kan? Tuh, gak kelihatan malah sama sekali. Nah, kita taruh di ini tadi 45 dan 54. Jadi, oh iya, ini karena ini fungsi komputer, C1 dan C2-nya otomatis menyesuaikan gitu loh dengan deltanya. Misalnya C1-nya tuh 2, terus C2-nya 5. Tapi kita mau masukin 1, otomatis C1 harus lebih gede daripada C2 ditambah 25 kan. Nah, si komputer ini mencari angka di mana kayak rumusnya tuh valid gitu loh. Disesuaikan sendiri sama si fungsinya. Gitu. Ini nilai awal C1-nya minus 3,62, C2 0,53, nilai akhirnya C1 segini, C2 segini. Dan ini memenuhi margin tadi, delta tadi. Begitulah simpelnya guys. Jadi kayak sangat mudah kan untuk dipahami kalau udah ada gambarannya. Jadi ini kayak, wah udah nih, ini gambar milik aku gitu loh. Kalau misalnya orang mau SS, watermarknya masuk gitu. Nanti bisa dicek juga. Gitu guys. Kayak istilahnya password lah. Mungkin itu aja dari aku. Penjelasan untuk tugas UAS kali ini. Ditunggu misalnya kalau ada tugas selanjutnya bakal aku upload di channel ini juga. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.